berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa ankihu, dan menikahlah atau menikahkanlah kalian al-ayama pada beberapa yang belum punya istri. Nah, kalau sekarang bahasanya jomblo-jomblonya kalian, minkum dari kalian. Al-ayama itu kalau di kamusnya itu, di tafsirnya man la zaujalah, legan. Oh, kalau Gresik itu legen. Kalau bahasa Jawa itu legan. Yang belum punya suami atau belum punya istri, baik laki maupun perempuan. Ini lafadznya perintah. Jadi supaya yang belum punya pasangan itu supaya dinikahkan. Wasolehina, dan orang-orang yang soleh, min ibadikum, dari hamba-hamba kalian, laki-laki, hamba sahaya berarti, budak laki-laki kalian. Wa imaikum, dan budak perempuan kalian. Itu juga supaya dinikahkan biar sama-sama terjaga. Kalian berarti kalau budak-budak kalian berarti yang punya budak. Iyakunu, jika ada mereka, iku fuqara'a, beberapa orang yang fakir, yughnihim, mengkayakan, memberi kecukupan, akan memberi kecukupan siapa Allah pada mereka, yughnihim, akan memberi kecukupan pada mereka siapa Allah min fadlihi, dari keutamaannya Allah. Ini janji dari Allah yang tinggal seberapa yakin kita terhadap janji Allah. Kenyataannya selalu seperti itu. Orang yang yakin betul dengan apa yang difirmankan Allah, atau mungkin juga yakin betul dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, akan betul-betul menjumpai. Kadang-kadang mana janjinya Allah mana? Nah, itu kemungkinan dia sendiri nggak yakin dengan janji Allah. Dia sendiri nggak yakin janji Allah. Ini janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Kadang-kadang, tapi ya tetap ya, orang itu pada akhirnya sawang sinawang. Menurut, kalau dibandingkan dari kehidupan sebelumnya, itu kalau dilihat lagi sudah cukup. Cuman dia tergantung dia membandingkan kepada siapa, sehingga dia merasa mana janji Allah. Padahal anak ilmu mangan kabeh tanpa mengurangi apa yang dimakan sama dia. Itu kan sudah menunjukkan sebuah kecukupan. Anaknya pakai baju semua, yoga nyuai kelambinnya dia. Bajunya dia nggak disobek-sobek terus buat anaknya, ya enggak. Gitu. Jadi janji Allah itu betul-betul nyata. Kalau kita lihat ke kita dan sekitarnya itu loh, ya nyata. Kenyataannya seperti itu. Allah nggak bohong. Tapi ya kembali ke kodratnya aslinya manusia. Kadang-kadang karena ngongso-ngongso, ya kan, sehingga melihat yang ada pada dirinya itu nggak bisa jernih, sehingga dibandingkan ke orang-orang yang melebihi dia, jadi merasa kurang, terus merasa akhirnya malah bisa kekufur kepada Allah. Mana Allah janjinya katanya akan diberi kecukupan, mana kenyataannya? Nah, akhirnya malah arahnya ke kekufuran. Itu bahaya sekali. Wallahu, dan adapun Allah iku wasi'un, maha luas dalam pemberiannya, maha kaya, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui.
mengetahui dengan keadaan hamba-hambanya. Nah, berarti ini juga motivasi. Apa yang jenengan khawatirkan? Apa yang dikhawatirkan wahai anak muda? Apa yang jenengan khawatirkan kok enggak segera nikah? Kalau emang sudah mampu, kalau emang merasa mampu, sanggup untuk bertanggung jawab, ya kan? Ya segera nikah. Karena nanti saya belum kaya. Nah, emang siapa yang jamin kamu bakal kaya? Kalau mencukupi Allah jamin. Tapi kalau kaya emang belum tentu. Masuk nyontohnya aku dulu. Saya itu nikah umur 20 tahun. 20 tahun. Nah, waktu abah saya nanya ke saya itu, saya jawab gini. Loh, ya kamu 20 tahun mau nikah? Saya jawab gini, bah, saya itu disabilillah. Disabilillah itu ukurannya per bulan sama. Nggak ada kayak di orang kerja di kantoran nanti setahun sekali naik pangkat, tunjangannya ini itu, nanti mungkin ditunggu 5 tahun, nanti jabatannya tertentu. Oh, di rumah, nanti baru nikah. Lah, saya ini disabilillah mau 2 tahun, 3, mau 10 tahun, yuk panggang ngono kuwi. Jadi nggak ada bedanya mau nikah sekarang, nikah nanti nggak ada bedanya. Tapi ya tetap ada perhitungannya, Pak. Tetap dihitung gitu. Maksudnya nanti kayak setelah nikah mau nepat gimana, jadi tetap dipersiapkan. Tapi memang ya, kan ya memang iya toh, disabilitas itu nggak ada. Kalau berapa tahun nanti terus naik pangkat, terus nanti bakal punya mobil, ya bukan karena lamanya dakwaan, bukan. Ya mungkin ya karena rezeki dari Allah, tapi bukan karena terus kayak di kantoran, di kerja-kerja di luar, naik pangkat per setahun sekali atau per 2 tahun. Nanti kalau udah pangkat ini, jabatannya ini, tunjangannya nanti akan semua di cover. Dan lah kan saya nunggu 5 tahun, nunggu apa? Mau nunggu jabatan dapat rumah, sopo sing ngarepe ngowe rumah. Bahkan mertua saya waktu tanya ke saya, "Was, nanti kamu udah nikah gimana?" Waktu saya masih di Mekah. Ya nanti nempat sama saya, Pak, di rumah sabilillah, Pak. Ya nanti bulannya gimana? Oh, nganu, Pak, kalau aturannya di sabilillah itu nanti kalau saya ukurannya 150, nanti istri saya dapat 50 real. Jadi jawabannya ya saya jawab apa adanya begitu. Tapi memang orang tua itu melihat lebih ke, oh kelihatan kok anak ini berani tanggung jawab gitu. Nyatanya saya dibolehkan menikahi anaknya, Pak. Anak saya 6. Sementara. Dan masih to be continue, misalnya. Jadi memang kenyataannya alhamdulillah janji Allah itu nggak bohong, pasti. Kenyataannya mungkin bisa ditanya. Jenengan anak-anak muda coba mbak-mbaknya tanya ke ibu-ibu, ke yang lain. Kurang nggak, Pak? Enggak. Kurang itu kalau ngomong ya itu tadi masalah sawang sinawang. Tapi kalau ngomong kenyataan nggak kurang, nggak mengurangi apa yang menjadi jatahnya orang. Ibu bapaknya nggak ngurangi apa-apa, nggak ngurangi. Jadi ya kalau emang merasa sudah mampu, ya cocok, ya menemukan calon yang paham, ya segera, jangan ditunda-tunda.